Halo, selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Nah, sesuai jadwal kita, kali ini Mem hanya kirim video pembelajaran untuk dipahami dengan baik dan dipelajari dengan baik apa yang ada dalam video pembelajaran hari ini. Disimak dengan baik ya apa yang Mem sampaikan. Kali ini kita masih masuk di tema 7, subtema 3 tentang indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku. Kemudian pembelajaran 3 yang di dalamnya ada muatan IPS dan muatan bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali keragaman. Nah, ada keragaman agama, keragaman suku bangsa, keragaman adat istiadat, keragaman alat musik, dan masih banyak keragaman lainnya yang ada di Indonesia. Nah, selain yang Mem sebutkan tadi, Indonesia juga memiliki kegiatan ekonomi yang beragam. Jadi, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat itu disesuaikan dengan kondisi alamnya. Mari sama-sama kita memperhatikan beberapa contoh kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, misalnya dalam bidang pertanian dan perkebunan. Jadi, kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, di dataran rendah, dan juga di pantai. Tanaman yang dibudidayakan juga berbeda-beda karena disesuaikan dengan jenisnya. Misalnya, kalau tanaman teh hanya bisa dibudidayakan di dataran tinggi. Jadi ini tidak bisa dibudidayakan di daerah pantai ya. Oke, kemudian bidang kegiatan ekonomi lainnya misalnya pada peternakan dan perikanan. Nah, kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Jadi, kegiatan peternakan biasanya dikelola oleh masyarakat atau badan usaha ya. Nah, hewan-hewan yang biasa diternak contohnya ikan mas, ikan lele, ayam, bebek, kambing, dan sapi. Nah, untuk hewan laut biasanya dilakukan dengan cara menangkap ikan oleh nelayan. Hewan laut yang biasa ditangkap misalnya ikan kakap, udang, kepiting, dan lain-lain. Jadi, hasil kegiatan ini biasanya digunakan sebagai bahan baku untuk industri makanan dan industri sandang. Kemudian, kegiatan ekonomi peternakan, misalnya peternakan ayam. Jadi, tempat peternakan ayam ini usahakan untuk memilih lokasi yang berada di tempat tidak bising ya, artinya jauh dari pemukiman penduduk dan dekat dengan sumber air. Nah, kegiatan ekonomi lainnya misalnya dalam bidang kehutanan. Jadi, kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Nah, tanaman yang biasa dimanfaatkan misalnya pohon jati dan rotan ya. Jadi, hasil hutan biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri bangunan dan mebel. Jadi, hasil hutan yang juga diekspor untuk menambah devisa negara. Jadi devisa negara itu sama saja artinya sebagai nilai kekayaan suatu negara yang berbentuk uang asing ya, misalnya barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi internasional atau antar negara. Jadi, keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang meliputi keragaman agama, keragaman suku, keragaman budaya, keragaman kegiatan ekonomi, dan masih banyak keragaman lainnya. Nah, keragaman ini dapat dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Nah,
di layar kalian ini ada beberapa contoh sikap yang harus kita miliki dalam keragaman. Yang pertama, tidak mengobrol saat menunggu temanmu yang sedang beribadah. Kemudian yang kedua, menghargai teman yang berbeda suku. Dan yang ketiga, tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Akan tetapi, keragaman juga dapat menimbulkan perpecahan apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Nah, berikut yang ada di layar kalian adalah sikap yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keragaman. Yang pertama, ketika kalian mengganggu teman yang sedang beribadah. Nah, kemudian tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama, dan memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain, lebih menyukai budaya asing daripada budaya sendiri, dan tidak menghormati atau tidak mau bekerja sama dengan warga yang berbeda suku dan agama. Jadi itu contoh beberapa sikap yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keragaman. Nah, untuk mengetahui keragaman-keragaman yang ada di Indonesia, maka kita harus rajin menambah wawasan kita dengan membaca. Nah, dari membaca itu kita memperoleh informasi, lalu kita bisa menyampaikan informasi yang baru kita dapatkan melalui peta pikiran. Nah, masih ingat tidak cara menyajikan informasi dari teks melalui peta pikiran? Nah, jadi ini pelajaran kita dari semester 1 kemarin ya. Nah, masih ingat peta pikiran itu apa? Peta pikiran itu merupakan cara yang kreatif dan efektif dalam mencatat informasi-informasi penting yang baru kita peroleh. Jadi, saat menyampaikan informasi menggunakan peta pikiran, tentu kita harus menentukan terlebih dahulu pokok-pokok pikiran dari teks yang telah kalian baca. Jadi, pokok-pokok pikiran dapat berupa ide pokok setiap paragraf dalam suatu teks. Nah, setelah menentukan ide pokok setiap paragraf, maka kamu dapat menuliskan pokok-pokok pikiran tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Mohon ditonton dan dipahami dengan baik apa yang telah Mem sampaikan dalam video ini. Dan jika ada yang kurang dimengerti, nanti ditanyakan lewat pertemuan Zoom. Tetap semangat belajarnya di rumah, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pertemuan Zoom selanjutnya. Terima kasih.